Kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa juga memberikan berbagai nikmat kepada kita. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga bertemu dengan Rasul-Nya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang wakaf. Sebuah ungkapan yang ini masyhur di kalangan kita, wakaf. Dan ini merupakan salah satu bentuk akad-akad muamalah. Wakaf adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaati talaban lis-sawabi minallahi azza wa jalla. Wakaf adalah, makna wakaf itu menahan asal, ya, yaitu menahan fisik permanen, ya, benda atau barang yang diberikan kemudian, ya, memberlakukan manfaatnya, ya, mengambil manfaatnya atau membiarkan manfaatnya diambil oleh manusia atau orang-orang yang lainnya dalam rangka untuk, ya, mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dengan wakaf. Jadi sifat wakaf itu adalah sesuatu yang dia permanen, sesuatu yang dia asalnya berfisik dan dia terus, ya, permanen, demikian. Hikmah disyariatkannya wakaf ini adalah dari wakaf ini adalah memberikan manfaat secara terus-menerus kepada manusia tanpa menghabiskan dari benda yang diwakafkan, ya, benda yang dia menjadi objek wakaf, sehingga pahalanya pun bisa mengalir terus-menerus kepada, ya, orang lain. Terkadang
ya sebahagian manusia dia ingin mendapatkan manfaat pahala yang terus mengalir kepadanya, yang dia tidak bisa mungkin untuk kali kedua dan kali ketiga seterusnya mengeluarkan harta seperti apa yang dikeluarkannya pada saat ini. Ada orang-orang di mana mereka memiliki peluang hanya sekali di dalam memberikan atau mengeluarkan harta yang barangkali dicintainya, barangkali yang mahal, ya berharga di sisinya, demikian. Nah, sementara bersamaan dengan itu dia menginginkan pahala yang terus mengalir kepadanya, tidak habis begitu saja. Maka oleh karenanya wakaf inilah disyariatkan bagi orang-orang seperti ini agar dia mendapatkan terus pahalanya. Demikian. Berbeda mungkin dengan orang-orang yang memiliki harta yang begitu melimpah ruah, ya, harta yang banyak, sehingga dia bisa dalam hitungan waktu dekat, ya, berulang-ulang untuk bisa mengeluarkan hartanya. Demikian. Nah, adapun ada manusia di mana dia tidak memiliki peluang untuk bisa berinfak, ya, bisa memberi, berkorban, ya, mengeluarkan sebahagian harta yang dia cintai, yang dia sayangi, yang berharga bagi dirinya, kecuali hanya sekali saja, maka ini adalah peluang baginya untuk dia mendapatkan pahala yang besar. Ketika, ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wakaf ini. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya wakaf ini akan menjadi digemari oleh sebagian orang yang suka berinfak, suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala akan terus mengalir kepada dirinya, sementara barangkali dia bisa memberi, atau barangkali dia tidak akan bisa memberi pada kali berikutnya. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, walaupun kita katakan wakaf ini bukan hanya diminati oleh orang-orang yang memiliki harta banyak, memiliki harta yang hanya sekali saja, namun ini juga diminati oleh orang-orang yang berharta banyak, ya, yang dia bisa juga berulang-ulang untuk memberi. Hanya saja, nah ini pilihan, ya, pilihan, tawaran, bahkan ya ini merupakan, ya, peluang besar bagi orang yang ingin mendapatkan terus pahala yang ketika dia telah tiada, maka ini akan mengalir kepadanya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 17. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Allah berfirman, apabila, ya, kalian memberikan hutang dengan hutang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan melipat gandakannya untuk kalian. Melipat gandakannya untuk kalian, dan niscaya Dia mengampuni dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala maha bersyukur lagi maha halim, yaitu maha penyabar atau maha penyantun, demikian. Halim, maha penyantun. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, ya, yaitu memberikan hutangan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dalam bentuk hutang seperti ini? Yaitu hutang yang nanti akan dibayarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan adanya tambahan. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah bahas tentang masalah hutang, ya. Hutang ini tidak boleh dia disepakati, dijanjikan di awal untuk dia ditambah, ya.
Namun berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhutang, berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala atau memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang menjanjikan tambahan. Ya. Yaitu kita mengeluarkan harta, karena hutang ini dikatakan hutang karena kita mengeluarkan sebagian harta. Kita mengeluarkan sebagian harta dan akan dikembalikan kepada kita. Ini luar biasa, bahasa yang indah sekali untuk kita. Ya. Nah, ketahui bahwasanya mengeluarkan harta itu akan kembali juga kepada kita harta kelak insyaallah taala di dunia dan di akhirat insyaallah taala. Oleh karenanya ya, sedekah apapun termasuk sedekah yang sifatnya jariyah yang mengalir pahalanya seperti wakaf ini, maka ini tidak akan pernah mengurangi harta ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Ma naqasat shadaqatun min malin, hadis riwayat Muslim. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta, ya. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta, tak akan pernah berkurang harta itu dengan sedekah. Demikian. Andaikan berkurang itu pun akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menamakan sedekah jariyah ya atau sedekah ini merupakan bentuk hutang. Ketika seorang hamba yang termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan, demikian pula kebaikan yang besar, ya, maka dia mengeluarkan hartanya yang dia cintai dan berharga di sisinya, maka Allah Subhanahu wa taala anggap itu sebagai hutang kepada dirinya, yang kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, ya, Allah akan mengganti. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu itu, dari sedikit harta, maka dia akan menggantinya. Dan dia adalah zat yang sebaik-baik ya dalam memberikan rizki. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, Allah akan ganti, ya. Karena ya Allah namakan ya sedekah itu merupakan bentuk hutang kepada diri Allah Subhanahu wa taala yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya. Bahkan dalam ayat ini surat Taghabun ayat 17 Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya lipat ganda dalam pengembalian ya. Pelipat gandaan di dalam pengembalian tersebut. Demikian. Bahkan ada bonus yang berikutnya, yaitu apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa. Karena sesungguhnya memang dosa itu bisa terampuni insyaallah ta'ala dengan sedekah, dengan pemberian. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nara. Kata Nabi SAW, ya, sedekah itu bisa menghilangkan, ya, memadamkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Demikian. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, para muslim rahimani warahmatullah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha syakur, yaitu zat yang maha syakur, yang maha bersyukur. Tatkala Allah Subhanahu wa taala disambut ya kebaikan, yang disambut kebaikannya, yaitu disambut seruannya, dan itu merupakan bentuk kebaikan karena Allah senantiasa mengajak kepada kebaikan, ya. Maka Allah bersyukur, Allah berterima kasih dengan membalas ya dengan lebih baik. Demikian. Bahkan begitu juga Halim, Allah itu Halim. Bahkan demikian pula keburukan bila dilakukan oleh hamba, maka Allah Subhanahu wa taala membalas ya dengan kebaikan. Inilah Allah Syakurun Halim. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum wakaf? Tentunya wakaf adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Dia merupakan kebaikan-kebaikan di dalam Islam, ya. Dan ini merupakan sedekah yang paling afdol yang Allah Subhanahu wa taala motivasi para hambanya untuk melakukannya, dan merupakan amal ibadah yang paling mulia, ya, di antara amal ibadah yang paling mulia, kebajikan dan kebaikan yang mulia. Demikian. Dan begitu juga ya banyak serta meratanya manfaatnya yang dirasakan
oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Demikian. Bahkan wakaf ini ya tidak akan berakhir, ya tidak akan berakhir pahalanya ya sampai pun setelah kematian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan tentunya wakaf ini akan menjadi sah dengan bentuk ungkapan apa saja, ya, atau dengan tindakan apa saja. Ya seperti seseorang yang dia menyerahkan sesuatu, ya, yang ternyata ini barangnya itu akan menjadi permanen. Seperti contohnya sedang ada pembangunan masjid, ya, sedang ada pembangunan masjid, demikian, ya. Ternyata masjid tersebut membutuhkan contohnya beberapa sak semen, ya, beberapa ya sak semen. Maka datang seseorang, ya, dengan membawa ya satu truk semen contohnya, ya, satu truk semen tanpa dia mengucapkan apapun, lalu diturunkan di masjid tersebut dan untuk pembangunan masjid. Maka ini merupakan bentuk apa? Bentuk ya wakaf. Karena tentunya semen ini ya diturunkan di tempat itu dalam kondisi adanya pembangunan, itu ditujukan untuk ya pembangunan masjid tersebut dan penyempurnaannya. Demikian, seperti itu, ya. Maka tentunya ini merupakan bentuk wakaf. Ya, lebih-lebih bila ada ungkapan contohnya, ya, seperti itu. Baik, ya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 18, ya. Kembali Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan mereka memberikan hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Hartanya tentunya harta yang baik, ya. Harta pilihan, harta yang dicintai, yang disenangi, ya, yang berharga di sisi pemiliknya, demikian. Maka akan dilipat gandakan untuk mereka dan mereka mendapatkan pahala yang mulia, ya, pahala yang mulia. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini motivasi juga bagi kita untuk berwakaf, bersedekah dan berwakaf. Dalam sebuah hadis yang masyhur ya tentang motivasi untuk beramal jariyah, bersedekah jariyah. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min salasin." Min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apabila manusia itu mati, meninggal dunia, wafat, maka terputus amalnya kecuali ya dari 3 jalan, dari 3 jalur, dari 3 arah. Yang pertama disebutkan min sadaqatin jariyah, yaitu dari sedekah jariyah. Yaitu sedekah yang jariyah, mengalir apanya? Pahalanya, mengalir apanya? Manfaatnya. Mengalir manfaatnya sehingga mengalir pahalanya. Seperti itu, ya. Demikian. Nah, ini motivasi bagi kita, ya, motivasi bagi kita ketika barangkali ya kita tak memiliki harapan apapun, kita tidak memiliki ya peluang untuk mendapatkan kembali pahala yang kita lakukan karena mungkin kita telah wafat, ya, maka manfaatkan ya fasilitas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa harta untuk kita keluarkan agar ketika nyawa ini tak lagi di kandung badan, ya, maka ada sesuatu yang Allah jadikan ya dengannya kita mendapatkan pahala terus. Ya, kita mendapatkan pahala terus karena dimanfaatkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yaitu sedekah yang pernah kita keluarkan dari harta kita, kemudian dia jariyah yang mengalir manfaatnya sehingga mengalir juga pahalanya.
demikian. Ini cerdas ya, orang cerdas seperti ini ketika dia punya harta, maka dipilihkan ya, dimanfaatkan hartanya itu kepada jalur dan arah yang dia bisa mendapatkan pahala nantinya, mengalir kepada dirinya tatkala dia telah tiada. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ini kembali juga ada manfaatnya. Tadi adalah harta yang diberikan ke satu pihak yang manfaatnya ini terus mengalir. Yang manusia itu mengambil manfaat darinya. Nah, begitu juga ini ya akan didapatkan pula ya pahala yang terus mengalir ketika ada ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan oleh manusia. Begitu. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Para muslim rahimani rahimakumullah, terkait dengan anak yang saleh yang mendoakan kebaikan ya. Nah, sesungguhnya yang mengalir ya pahala kepada orang tuanya ya adalah tentu anak yang dia beragama Islam, tentunya yang memiliki keimanan ya. Bukan pandangan kebaikan, kesolehan itu dari sisi manusia, tapi ya tentunya dari sisi syariat ya, dari sisi pandangan Islam ya, yaitu dia memiliki keislaman dan keimanan tentunya. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan dengan ya anak soleh, menunjukkan bahwasanya anak itu yang memiliki sifat kesolehan, maka dia adalah aset ya, aset berharga bagi orang tua. Sehingga amal seorang anak yang mengandung kesolehan amal tersebut, maka ini akan mengalir kepada orang tuanya. Yang diantara sifat kesolehan anak adalah dia mendoakan orang tuanya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ini juga motivasi bagi kita ya untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Sekaligus motivasi bagi kita untuk memperbanyak ya keturunan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan tentang syarat sah dari wakaf. Ya. Sebuah wakaf akan menjadi sah ya bila terpenuhi syarat-syarat berikut. Ya, jadi keabsahan sebuah wakaf maka ini ya ditentukan dengan ditentukan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama ya, wakaf tersebut itu berupa benda yang jelas ya, atau benda atau barang yang dia jelas, yang bisa dimanfaatkan bersamaan dengan masih tetapnya fisiknya ya. Fisiknya ini masih terus ya ada, dan sementara manfaatnya terus mengalir, demikian. Nah, oleh karenanya di sini ya harus cerdas ya, harus cerdas ya. Manusia itu harus cerdas dalam memilih barang yang akan diwakafkan ya, seperti itu. Saya memberikan sedikit contoh bentuk kecerdasan seseorang. Contoh ya, seseorang yang dia ingin berwakaf, sementara didapatkan di sekitarnya ini ada tawaran-tawaran wakaf. Ya, satu tempat itu menawarkan contohnya wakaf berupa fisik bangunan, seperti itu. Atau contohnya wakaf, kita ulangi ya, di beberapa tempat ya, ada seseorang yang ingin, saya ulangi ya, ada seseorang yang ingin dia berwakaf, sementara dia mendapatkan di beberapa tempat ya ada tempat-tempat di mana dibutuhkan wakaf di sana. Contoh satu tempat di masjid yang sudah sempurna ya, sementara mereka butuh untuk pengadaan AC contohnya, dan ini bentuknya wakaf juga, AC atau karpet, demikian ya, AC, karpet atau kipas angin. Ini satu. Kemudian di tempat yang lain ternyata ada apa? Ada satu masjid yang ingin dibangun, atau tempat
pendidikan yang akan dibangun, ya. Jadi butuh bangunan, fisik bangunan. Nah, seperti itu. Di tempat yang lain, ya, di tempat yang lain ini membutuhkan pembebasan lahan. Ya, ada lahan yang ingin dibebaskan. Nah, seperti itu. Dan lahan tersebut potensial contohnya. Contohnya lahan pembebasan lahan untuk pembuatan masjid, pembebasan lahan untuk contohnya pembangunan pendidikan Islam, seperti itu. Maka seseorang yang cerdas, seorang muslim yang cerdas, mukmin yang cerdas, dia harus memilih di antara tawaran-tawaran ini, manakah yang lebih akan bermanfaat bagi dirinya. Begitu juga akan bermanfaat bagi orang lain dalam jangka waktu yang lebih lama. Maka tentunya seorang mukmin muslim dia akan membandingkan kipas angin, karpet, AC ini memiliki batas waktu fungsinya. Ya. Ada masa di mana ya barang-barang ini akan kadaluarsa. Ya. Dia akan memiliki batas jangka waktu, ya. Bukan berarti saya katakan ya tidak boleh berwakaf AC atau berwakaf kipas angin, berwakaf contohnya karpet. Bukan demikian, ya. Walaupun dari tinjauan sisi yang lain, maka ini bisa jadi apa? Bisa mendapatkan pahala. Tentunya pahala yang besar juga, di mana ya ini akan menjadi membuat nyamannya orang-orang yang beribadah, ya, di masjid tersebut. Demikian, ya. Namun seseorang, ya, itu harus cerdas. Bahwasanya barang-barang yang akan diwakafkan ini dia berbatas waktu, ya. Fungsinya berbeda dengan jenis wakaf yang kedua, yaitu fisik bangunan. Walaupun fisik bangunan ini, ya, ada kemungkinan besar juga akan mengalami perombakan sehingga harus dirubuhkan. Ya, kita dapatkan ya masjid-masjid yang mungkin zaman dulu itu sulit kita dapatkan saat ini, yaitu bentuk masjid, ya, atau bangunan masjid yang zaman dulu saat ini sulit untuk kita dapatkan. Mengapa? Karena memang dia juga berbatas waktu, hanya saja lebih lama ketimbang jenis yang pertama seperti karpet, ya, kipas angin, demikian pula AC. Ya. Mengapa? Ya, karena fisik bangunan ini lebih tahan lama tentunya. Namun memiliki juga peluang untuk bisa dirubuhkan karena contohnya perluasan. Ya. Walaupun kita katakan kan masih ada manfaatnya, yaitu bekas reruntuhan dari bangunan tersebut bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai pondasi dari bangunan masjid berikutnya. Bangunan masjid yang di tempat yang sama, namun ini yang bentuk yang baru, demikian. Baik, bukankah kamu mendapatkan? Iya, betul, kita dapatkan. Nah, namun ada potensi di mana dia dirubuhkan. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah. Ya, maka berikutnya yang ketiga, jenis ketiga adalah ya wakaf berupa lahan, ya, pembebasan lahan. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, di sini ini lebih lama manfaatnya yang dirasakan. Oleh karenanya, mestinya kita lebih termotivasi sesungguhnya, ya, untuk apa? Untuk bisa membebaskan lahan di mana lahan tersebut akan dibangun masjid contohnya. Begitu juga akan dibangun contohnya adalah pendidikan Islam. Nah, seperti itu. Walaupun kita katakan lahan ini sulit untuk mengalami kadaluarsa, namun fungsionalnya itu tidak cepat, ya, tidak cepat. Mengapa? Karena contohnya begitu dibebaskan lahan atau dalam proses pembebasan lahan, memang sih, ya, di sini kita menunggu lagi pembangunan dari masjid atau pendidikan Islam, sarana pendidikan Islam, lalu kemudian baru bisa akan digunakan. Nah, sementara mungkin kalau seperti mungkin fisik bangunan, ya, masjid itu sendiri, setelah selesai maka akan bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir.
Nah, lebih cepat lagi daripada itu adalah seperti contohnya AC, karpet, ya. Nah, maka di sini ada sisi-sisi atau alasan-alasan yang menjadikan dia menjadi ya lebih utama dari satu sisi, namun ya kalah utama dibanding dari sisi yang lain. Nah, seperti itu. Ya, nah disinilah kita memilih, ya. Di sini kita memilih. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Nah, ini silahkan Anda memilih, ya. Banyak. Alhamdulillah yang di tempat kita dan di mana-mana ya kita dapatkan ada pembebasan lahan untuk pendidikan Islam, pembebasan lahan untuk pembangunan masjid, ada juga ya ada proposal untuk ya menyempurnakan, merampungkan pembangunan ya sekolah Islam atau masjid. Begitu juga ada wakaf untuk buka peluang untuk wakaf seperti karpet, begitu juga kipas angin, begitu juga AC dan seterusnya. Dan ini merupakan bentuk wakaf, demikian ya. Nah, karena ya wakaf kita katakan tadi adalah fisik barang tersebut dia tertahan, kemudian manfaatnya terus mengalir sehingga pahalanya pun mengalir. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Baik, syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah wakaf tersebut itu ditujukan untuk kebaikan dan kebajikan tentunya. Seperti contohnya masjid, ya, jembatan, ya. Begitu juga contohnya untuk kekerabatan, untuk fakir miskin, ya. Nah, maka ini merupakan bentuk apa? Bentuk kebaikan. Termasuk wakaf ya kita katakan ya seperti membangun jalan atau menghubungkan satu jalan kepada jalan yang lain, yaitu membangun jembatan atau memperbaiki jalan-jalan yang rusak sehingga pengguna jalan tersebut mendapatkan kenyamanan di dalam ketika melewati jalan tersebut dengan kendaraannya seperti itu, ya. Maka ini ada pahala besar. Sebanyak orang yang mendapatkan manfaat ya dari perbaikan jalan tersebut, maka sebanyak itu pula didapatkan pahalanya. Walaupun kita katakan ini bisa jadi berjangka waktu, ya, karena memang buatan manusia ini ya dia ada expirednya, ya, ada kadaluarsanya, demikian. Tidak abadi selamanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan lahan tadi ya, tanah. Kalau tanah itu kan Allah yang buat, kan begitu. Maka ini lebih bertahan lama insyaallah taala. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, syarat yang ketiga ya, tadi syarat yang kedua adalah ya wakaf tersebut ya diarahkan kepada kebaikan, ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah wakaf tersebut ya diarahkan kepada pihak tertentu, ya, pihak tertentu, ya, yaitu pihak tertentu seperti contohnya pihak tertentu ini adalah sebagai dia bentuk yang menanggung-jawabi. Nah, seperti itu, menanggung-jawabi. Contohnya seperti membangun masjid, nanti diarahkan kepada wakafnya kepada panitia masjid tersebut, panitia pembangunan masjid itu, begitu. Ya, bisa kepada perorangan, ya, bisa juga sepertinya seperti sekelompok orang, seperti fakir miskin. Nah, contohnya ya membuat sumur bor, ya, untuk fakir miskin yang kekurangan air. Nah, seperti itu. Maka ini termasuk wakaf. Atau contohnya ya menanam kurma, yaitu menanam kebun kurma dan terus mengolahnya, nanti ya ini dimanfaatkan untuk fakir miskin, ya, keuntungannya dari hasil panennya. Begitu juga contohnya mewakafkan satu lahan kebun, ya, mewakafkan ya kebun ini, ya, itu lahan kebun, nah, yang akan terus nanti ditanami dan ini akan dibagikan kepada fakir miskin di sekitar tersebut, ya, seperti itu. Maka ini merupakan bentuk apa? Bentuk wakaf juga, seperti itu. Begitu juga sama ketika membangun jembatan, yaitu diarahkan kepada ya pihak yang menanggung jawabi tersebut, ya.
Kalau dalam hal ini tentunya dikarenakan jalanan ini adalah termasuk tugas pemerintah untuk memperbaikinya, maka sebaiknya memang ketika Anda memperbaiki jalan dengan radius yang begitu jauh, maka libatkanlah dalam hal ini ya pemerintah setempat ya, sehingga mereka tidak merasa terlangkahi, demikian ya. Sama seperti itu juga, yaitu ketika membangun jembatan yang menghubungkan dua jalan contohnya. Baik. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang keempat adalah wakaf tersebut ya adalah wakaf yang dia bersifat selamanya ya, bukan sementara waktu. Begitu juga ini wakaf yang kontan, bukan dia wakaf yang tertunda atau dia ada syarat ya. Contohnya kalau wakaf ini kalau seandainya tidak dimanfaatkan segera maka akan kembali kepada saya. Oh, enggak bisa begitu, enggak boleh ya. Maka apa? Ini wakaf yang dia langsung dan lepas ya. Wakaf itu ya, syarat yang keempat ini harus dia ya untuk selamanya, bukan untuk berbatas waktu sehingga nanti akan kembali kepada dirinya. Nah, ini tidak benar, ini bukan wakaf namanya ya. Tidak boleh dia kembali kepada pemiliknya lagi. Ya, wakaf ini ya dia selamanya, kemudian begitu juga dia kontan langsung, dan dia tidak dikaitkan dengan waktu, kondisi, syarat ya, sehingga nanti bila tidak terpenuhi maka akan kembali kepadanya, demikian ya. Kecuali apabila memang dikaitkan dengan kematiannya ya, seperti itu. Jadi contohnya ya, ini menjadi wakaf seumur hidup saya. Nah gitu, ini menjadi wakaf seumur hidup saya, seperti itu. Baik ya. Ini syarat yang keempat. Berikutnya syarat yang kelima ya, wakaf tersebut itu berasal dari orang yang sah dia melakukan transaksi, orang yang jaizut tasarruf, yang dia memang dibolehkan untuk bertransaksi, ada kewenangan untuk menggunakan atau kewenangan dalam penggunaan hartanya, demikian. Mengapa? Ya karena ini bila orang tersebut adalah orang yang kurang akal atau memang orang yang masih kecil, sehingga bisa jadi dia menyerahkan harta di mana dia membutuhkan harta tersebut. Ya, dia tidak menyadari bahwasanya itu harta akan keluar dari dirinya selamanya. Ya, oleh karenanya, ya orang-orang yang kurang akal, ya orang-orang yang tidak lurus dalam penggunaan harta, begitu juga orang-orang yang belum sempurna ya akalnya, maka dia tidak boleh mewakaf. Ya, tidak boleh mewakafkan hartanya. Mengapa? Karena bisa jadi dia tidak menyadari konsekuensi dari wakaf tersebut. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya syarat yang terakhir adalah syarat yang keenam, bahwasanya wakaf tersebut adalah benar-benar itu berasal dari orang yang memiliki harta itu. Ya. Bukan mewakafkan harta orang lain, tidak boleh. Kalau seandainya dia contohnya menjadi wakil bagi orang lain untuk mewakafkan hartanya, maka mestinya ini ada apa? Ada perwakilan, ada namanya surat, kita katakan perwakilan ya. Surat yang menunjukkan dia mewakili pemilik harta tersebut untuk mewakafkan hartanya. Demikian. Seperti itu. Ya tidak boleh contohnya ya kita mengambil harta orang lain ya, lalu kita wakafkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar ya. Seperti itu. Ada contoh seseorang yang tidak mau dia bersedekah, maka lantas hartanya dicuri, diambil dengan paksa, lalu apa? Ya diwakafkan pada satu jalan kebaikan. Maka ini tidak benar, wakafnya tidak sah. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, barangkali kita cukupkan terlebih dahulu
ya untuk penyampaian materi ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang, dan pembahasan wakaf ini juga belum berakhir ya. Belum berakhir. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Untuk penyampaian materinya kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ilham Budi ya. Semoga Ustadz dan keluarga dijaga Allah wa antum kadzalik. Izin bertanya. Yang pertama, bagaimana solusi menyikapi perbedaan ulama dalam mensahihkan hadis Nabi? Contoh di zikir pagi dan petang ada ulama yang mensahihkan hadis dan ada ulama yang mendhaifkannya. Misal antara pensahihan Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Abu Thahir Al-Hafidh ya, seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, hukum menjual perlengkapan sekolah kepada sekolah tempat kita mengajar. Apa hukumnya? Yang ketiga, bolehkah guru wanita mengirimkan audio atau rekaman suara guru tersebut ketika menjelaskan pelajaran sebagai media belajar murid SD di masa pandemi ini, mempertimbangkan kemungkinan ayah atau bapak dari siswa tersebut bisa mendengarkan? Baik ya, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan pendapat ulama di dalam tashih dan tad'if, yaitu pensahihan hadis atau pendhaifan hadis ya, dari kalangan para ulama-ulama ahli hadis tentunya, maka ini perbedaan pendapat sama seperti perbedaan pendapat di dalam masalah ya furu' dari fikih, yaitu masalah cabang-cabang dalam pembahasan fikih ya. Maka di sini harus ya yang diberlakukan adalah, atau sikap yang harus dimiliki adalah sikap berlapang dada. Bahkan ini wajib ya, wajib berlapang dada. Ini yang pertama, berlapang dada ya. Jadi menyikapi perbedaan pendapat tersebut harus berlapang dada ya, yaitu adanya toleransi. Demikian ya, ini yang pertama, toleransi. Kemudian yang kedua ya, artinya toleransi adalah tidak mudah untuk ya mengkafirkan. Ini sangat luar biasa, tindakan yang terparah di antara tindakan-tindakan keliru ya, sikap yang keliru. Tidak mengkafirkan pihak yang berseberangan dengannya, atau tidak membid'ahkan ya pendapat atau orang yang berseberangan dengannya. Begitu juga ya tidak menyatakan ya fasik dan berdosanya orang yang berbeda pendapat dengannya. Seperti itu ya. Nah, tidak boleh. Kalau dia katakan seperti ini, saya khawatir pendapat yang ini terlalu bermudah-mudah sehingga ini bisa jatuh kepada dosa. Nah, ini lebih mending ya untuk diungkapkan demikian ketimbang dia katakan, memastikan bahwasanya ini adalah bentuk dosa, pelakunya ini jatuh kepada kemaksiatan. Contohnya pelaku maksiat orang-orang yang berpendapat seperti ini. Nah, contoh, padahal perbedaan pendapat tersebut adalah perbedaan pendapat yang ini mu'tabar, yang diakui ya. Ini dalam masalah furu'at, yaitu dalam masalah furu'atul fiqhi, yaitu masalah-masalah cabang dalam fikih. Masalah ijtihadat, yaitu masalah-masalah yang di sana ada ijtihad. Maka harus berlapang dada, toleransi, ya, tidak bersikap kasar dan keras, ya, dengan orang yang berbeda pendapat dengannya. Demikian, ya, seperti itu. Apalagi, ya, termasuk diantaranya adalah seperti mentahdzir, ya, memperingatkan orang dari orang yang berbeda pendapat dengannya. Ini tidak benar, ya. Kemudian ya sikap yang kedua adalah
memilih pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Jika memiliki kemampuan untuk membandingkan antara pendapat tersebut satu dengan yang lainnya, maka silakan lakukan. Jika tidak, maka silakan bertanya kepada orang yang menjadi ahli ilmu di sisinya. Orang yang terpercaya keilmuannya, terpercaya ya kewaraannya, yaitu sifat kehati-hatiannya. Demikian. Tanyakan kepada ahli ilmu yang pertama sekali, yang dia percaya keilmuannya. Kemudian yang kedua, ciri berikutnya, tanyakan juga kepada, bukan hanya sekedar ahli ilmu, tapi dia memiliki sifat kehati-hatian, ya, kewaraan yang lebih ketimbang yang lainnya. Tanyakan, bagaimana pendapat Anda tentang masalah itu, ya, bagaimana pendapat ustaz, pendapat syekh tentang masalah tersebut. Demikian, ya. Nah, kalau bisa membandingkan, maka ini lebih utama. Tentunya ini bagi orang yang memiliki keahlian, ya, membandingkan pendapat. Nah, biasanya seperti ini, ya, tentunya dia memiliki ilmu usulnya, ilmu dasarnya, ya, prinsip-prinsip dasarnya. Kalau terkait dengan hadis sahih atau dhaifnya, maka tentunya dia memiliki ilmu usul hadis, atau dalam istilah yang disebut dengan mustalahul hadis, ya, demikian. Kalau dia dalam masalah fikih ijtihadat, fikih ijtihad, yang di sana berlaku ijtihad, maka tentunya dia belajar usul fikih di sana. Demikian, ya. Kemudian yang ketiga, ya, memilih pendapat yang menenangkan jiwanya, yang sesuai dengan keimanannya, bukan atas dasar hawa nafsunya. Demikian, ya, untuk pertanyaan pertama. Ya. Lalu bagaimana ketika contohnya ada perbedaan pendapat di antara ulama-ulama yang ini merupakan ahli hadis, ya, mereka ini. Maka silahkan untuk ketika tidak memiliki kemampuan untuk apa? Tadi sebenarnya ini bagian dari kedua yang saya jelaskan, ya. Kalau tidak memiliki kemampuan, ya, untuk menguatkan pendapat yang ada, ya, seperti karena tidak memiliki ilmu tentang usulnya, prinsip-prinsip dasarnya, juga tidak memiliki orang-orang di sekitar yang bisa untuk ditanya dari kalangan ahlul ilmi, ya, begitu juga orang yang terpercaya, ya, keilmuan dan kehati-hatiannya, maka boleh dengan membandingkan antara ulama tersebut, manakah yang lebih kapabel, ya, di bidangnya. Contoh dalam masalah ya, masalah hadis, maka di antara ulama yang satu dengan yang lainnya ternyata ada yang menonjol dari sisi hadis, maka silahkan, ya, cenderung kepada pendapat ulama tersebut. Dalam masalah fikih tentunya lebih condong ulama yang ini, ya, satu ulama yang beliaunya lebih faqih ketimbang yang lainnya, maka silahkan condong kepada pendapat tersebut, ya, kalau memang tidak memiliki, ya, kemampuan dalam hal-hal yang sudah kita sebutkan. Yang jelas memilih pendapat bukan atas dasar selera, bukan atas dasar hawa nafsu dan keinginan dunia semata. Demikian. Baik, itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk pertanyaan kedua, hukum menjual perlengkapan sekolah kepada sekolah tempat kita mengajar. Boleh tidak? Ya boleh saja, tidak masalah, ya, asalkan tentunya lewat sekolah jualnya, ya, menjualnya lewat sekolah dan diizinkan oleh pihak sekolah, karena pihak sekolah yang menggajinya, kan begitu, maka diizinkan, ya, menunggu mendapatkan izin tentunya, ya. Jangan pula menjual, ya, sesuatu ini lewat belakang. Maksud lewat belakang ini adalah tidak diketahui, sementara contoh, ya, yang menjadi objek pembeli adalah para murid-murid atau para siswa-siswi. Yang di sini tentunya akan memunculkan keseganan, ya, pada diri sang murid-murid untuk menolak, ya, demikian, sehingga harus tetap membeli, kan seperti itu, ya. Begitu juga ini bentuk keuntungan yang didapatkan dari bentuk pengajaran,
Oleh karenanya harus ada izin, ya. Dikhawatirkan nanti ya ini merupakan bentuk tambahan atas gaji, atas tugas yang sudah dapat gaji. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul." Ini hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu adalah ghulul. Ghulul dia. Nah, kalau dia mendapatkan manfaat dari bentuk pengajarannya, ya, sementara pengajaran itu sudah dapat gaji dia, demikian. Nah, manfaatnya berupa apa? Yaitu para murid-murid membeli darinya karena mungkin segan atau mungkin takut dan seterusnya, ya, untuk tidak membeli dari sang guru barang-barang yang diperlukan. Nah, maka yang seperti ini ya berbahaya tentunya kan. Oleh karenanya ini harus dibutuhkan izin dari pihak yang menggaji sang guru tersebut, agar izin ini bisa menjadikan halalnya ya hal tersebut, demikian, ya. Karena itu nantinya akan dianggap seperti bonus, ya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan ketiga, bolehkah guru wanita mengirimkan audio atau rekaman suara guru tersebut ketika menjelaskan pelajaran yang sangat memungkinkan nanti ini didengar oleh sang ayah atau siapa saja yang bukan mahramnya. Berarti ini terkait dengan suara wanita, ya. Baik, ya. Yang tepat, ya, bahwasanya memang, ya, suara wanita itu dia, saya condong bahwasanya hukum asalnya dia bukanlah aurat, ya, bukan aurat, ya. Suara wanita itu hukum asalnya dia bukan aurat. Ini ada perbedaan pendapat, ya. Suara wanita itu bukanlah aurat. Ya. Hanya saja, ya, ketika dikarenakan wanita tersebut adalah fitnah bagi laki-laki, ujian terberat bagi laki-laki adalah wanita, ya, sehingga suaranya ini, ya, ini akan memunculkan memunculkan ya fitnah, getaran-getaran halus pada diri laki-laki ketika mendengarnya, seperti itu, ya. Nah, ini tentunya atas bantuan syaitan yang menggodanya, ya, seperti itu. Lebih-lebih bila ditambahkan dengan suara-suara yang merdu dan mendayu-dayu, maka ini melantunkan sesuatu sehingga ini akan membuat, ya, semakin, ya, kualitas dari cobaan itu semakin meninggi dan berat tentunya bagi laki-laki. Oleh karenanya jangan bermudah-mudah. Walaupun ada pendapat mengatakan hukum asal, ya, suara wanita adalah aurat, ya, maka tidak boleh. Sebenarnya ada kesamaan, yaitu sama-sama memahami bahwasanya apabila tidak diperlukan untuk, ya, mengeluarkan suara, maka, ya, tidak mengeluarkan suara. Nah, ini sepakat, ya, sepakat, demikian, ya, sepakat para ulama bahwasanya kalau tidak perlu mengeluarkan suara maka wanita jangan mengeluarkan suara karena fitnah. Yang satu berpendapat ini aurat, yang lain mengatakan itu fitnah, demikian, ya. Hanya saja satu mengatakan ini aurat, yang satu mengatakan tidak aurat. Hanya saja yang mengatakan tidak aurat itu mengatakan itu fitnah, itu ujian bagi laki-laki. Nah, seperti itu, ya. Dan sepakat pula bahwasanya kedua pendapat ini bila mendayu-dayu maka haram. Nah, begitu, demikian, ya. Nah, contohnya apabila ternyata dalam menjelaskan pelajaran ini, nah, ini merupakan kebutuhan. Ya, kita dapatkan, ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha juga menyampaikan hadis. Begitu juga para wanita bertanya kepada Rasulullah SAW. Begitu juga ada suara yang didengar oleh sahabat-sahabat yang lain ketika ada wanita yang ketika itu datang kepada Nabi SAW. Ya, Rasulullah tidak melarang, ya, tidak melarang untuk wanita ini berbicara. Ya, cukup mungkin, ya, tuliskan saja keperluan. Tidak demikian sih, ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang dia bukan aurat. Walaupun kita katakan bisa jadi karena
pendapat yang mengatakan ini aurat karena ada kebutuhan. Baik, kita katakan iya, kalau ada kebutuhan maka ya tentunya dibolehkan. Nah, seperti itu ya. Jadi pendapat yang tepat ya, atau jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini, bila memang itu sebuah kebutuhan ya, maka rekaman tersebut tidak masalah ya. Hanya saja ya pastikan bahwasanya suara tersebut tidak mendayu-dayu ya, tidak mendayu-dayu, tidak intonasinya naik turun ya, apalagi sampai mendesah-desah mungkin. Nah, seperti itu, maka ini sebenarnya tidak dilakukan seperti itu ya. Cukup saja mungkin seperlunya untuk mengeluarkan suara dan menjelaskan, nah seperti itu ya. Nah, adapun ya sang bapak tersebut bila dia mendengarnya, mungkin bila tidak perlu untuk dia lanjutkan ya mendengarnya karena mungkin dia tidak butuh terhadap hal tersebut, maka ya dia tidak perlu untuk mendengarnya. Demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, orang tua Ana pernah memberikan kepada Ana tanah seluas 10 rantai. Lalu Ana wakafkan, tapi diminta lagi sama ibu Ana. Ayah sudah meninggal. Ibu Ana mengklaim tanah itu miliknya. Sekarang tanah itu sudah Ana kembalikan pada ibu. Apa nasihat Ustaz? Baik ya. Nah, tentunya dalam masalah ini ya di sini ada terjadi perselisihan antara kepemilikan itu ya. Ibu menganggap bahwasanya ini tanah milik ibu ya, sementara sang anak menganggap ini adalah tanah miliknya ya, tanah miliknya. Demikian ya. Maka di sini tentunya terjadi perbedaan pendapat ya. Tadi kata si anak bahwasanya anak ini adalah telah orang tua memberikan tanah itu ya, lahan tanah ya seluas 10 rantai, lalu diwakafkan. Ternyata diminta oleh ibu karena ibu menganggap itu yang miliknya. Baik ya. Nah, sementara hal ini manakah yang benar ya? Tentunya ini sebaiknya memang dikembalikan ke asal. Asal tanah memang milik orang tua. Ya. Tentunya ketika seorang orang tua memberikan kepada anak, ya, sementara mungkin anak ini ada beberapa. Sang penanya ini mengatakan bahwasanya kepadanya, kalau punya anak yang lain sementara anak yang lain tidak diberikan, maka di sini terjadi kezaliman. Ya. Oke lah, kita katakan bahwasanya ini anak satu-satunya Ustadz, atau sang penanya mengatakan saya anak satu-satunya Ustadz, kan begitu. Maka kita harus tahu terlebih dahulu ketika orang tua ini mewakafkan, yang dikatakan ini adalah harta orang tua ya, menyerahkan tanah ini kepada anaknya ya. Nah, sementara orang tua ini tentunya kan ada dua, orang tua laki dan orang tua perempuan. Nah, berarti asalnya tanah ini adalah tanah orang tua berdua. Nah, ketika hendak diberikan kepada sang anak, ya, atau sang anak mungkin memahami bahwasanya ini adalah ya pemberian kepada dirinya, ya. Padahal mungkin orang tua perempuan itu tidak setuju pemberian sepihak. Maka ini tentunya harus diruntut. Sang anak pun harus apa? Harus memastikan bahwasanya memang ini adalah harta, apakah harta orang tua laki sepertinya yang telah meninggal tadi yang memberikannya ya, sementara ibunya tidak setuju, itu istri tidak setuju. Demikian. Baik ya, jadi seperti ini. Harus dipastikan terlebih dahulu apakah ini pada tanah 10 rantai itu ada tanah ibu, orang tua perempuan ya. Kalau memang ini adalah harta ibu, maka tidak sah untuk mewakafkan tanah tersebut, karena berarti sang anak tersebut mewakafkan harta yang bukan miliknya. Nah, seperti itu. Harta, bila dipastikan harta 10 rantai tanah ini adalah harta ibu, maka tidak sah wakaf tersebut. Nah, demikian.
Berarti sekarang adalah harus dipastikan tanah tersebut apakah benar tanah ibu atau bukan. Kalaupun seandainya itu bukan tanah ibu, apakah boleh sang ibu ini meminta kembali? Ya, ada hadis yang mengatakan begini, ya, ketika ada seorang laki-laki yang komentar kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya harta dan keluarga, sementara orang tuaku selalu minta harta kepadaku. Maka Rasul mengatakan, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Nah tentunya, andaikan betul bahwasanya ini adalah harta yang sudah diserahkan kepada anak dan itu menjadi hak anak, ya, maka dilihat dalam kasus seperti ini, bila harta tersebut memang betul-betul harta anak, ya, setelah diwakafkan baru diminta kepada orang tua, maka ya permintaan tersebut tidak sah, dibatalkan, maka wakafnya yang sah. Paham ya? Namun apabila sebelum wakaf sudah diminta, ya, dan itu betul-betul adalah harta sang anak, maka ya diberikan kepada orang tua dan ketika itu wakafnya tidak sah. Kenapa? Karena sudah diminta oleh orang tua. Ingat, ini dalam kondisi harta tersebut benar-benar adalah harta sang anak. Sementara tadi ini harta ini, ya, ini kasus yang rincian kedua. Ternyata harta ini adalah harta yang diberikan dari orang tua kepada anak. Maka di sini ada bentuk rincian, ya, atau ini ada bentuk beberapa peluang lah kita katakan bahwasanya bisa jadi memang harta ini adalah bukan menjadi harta sang anak tersebut. Dari sisi bahwasanya, ya, harta tersebut adalah harta ibunya, bukan harta sang ayah, bisa jadi. Atau ada harta ibu dalam harta yang diwakafkan tersebut, itu 10 rantai tanah tersebut, ya, begitu. Yang kedua adalah yang sangat potensi bahwasanya ini memang bukan harta anak, ya, bahwasanya ketika orang tua memberikan kepada sang anak, ya, satu anak, sementara ada anak yang lain yang tidak mendapatkan itu, maka ini bentuk kezaliman dan tidak boleh diberlangsungkan, maka harus dibatalkan. Sebagaimana, ya, Bashir, ya, ayah Nu'man itu pernah membatalkan, ya, pemberian, ya, hibah kepada Nu'man putranya, ya, karena Rasulullah SAW tidak mau mempersaksikan, ya, pemberian tersebut kepada Nu'man. Mengapa? Karena ternyata Bashir ini memiliki anak selain Nu'man. Akhirnya Bashir membatalkan pemberian tersebut. Demikian. Nah, ini dua peluang atau dua sebab yang membuat adanya peluang bahwasanya ini tidak sah dimiliki oleh sang anak tersebut. Jadi 10 rantai tanah tersebut bisa jadi menjadi tidak sah, ya, dimiliki oleh sang anak karena bisa jadi dua sebab. Pertama adalah itu bukan milik orang yang memberikan. Bisa jadi ada milik ibu di sana. Seperti itu, ya. Jadi bisa jadi kan sang ayah yang ini memberi kepada sang anak, kan begitu, ya. Sementara bisa jadi sang ibu merasa memiliki tanah tersebut. Ya, begitu. Ini satu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bisa jadi bahwasanya pemberian tanah tersebut atas dasar kerelaan kedua orang tua. Ya. Hanya saja diberikan kepada satu anak sementara ada anak yang lain, maka ini juga harus dibatalkan. Harus dibagi rata mestinya. Begitu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini dia. Ya, kalau saya ditanya bagaimana ini nasihat Ustadz, tanyakan kepada ibu atau Bu, boleh tanya tidak, ya. Apakah boleh nggak tahu bahwasanya dulu ini dapatkan tanah ini bagaimana, ya? Nah, gitu. Jadi jangan merasa berat dulu bahwasanya ini diambil ibu, ya. Tinggal nanya sama ibu, Bu, apakah benar ini tanah ibu? Boleh tahu nggak kira-kira ceritanya gimana, gitu, ya. Nah, kalau seandainya memang ibu menceritakan dengan jujur dan ada buktinya bahwa ini memang tanah beliau atau tanah bersama dengan dengan ayah yang sudah meninggal, kan begitu, ya, atau suami sang ibu tersebut, tentunya ayah si anak, kan begitu, ya, berarti tidak sah karena tanpa izin sang ibu untuk memberikan kepada sang anak, kan begitu, ya. Begitu juga kalau seandainya ada anak-anak yang lain tidak dapat, maka ini supaya tidak ada
dosa kezaliman yang diberlakukan sang ayah, maka ini harus dibatalkan. Ya, seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan ini. Makna mimpi ular menyerang saya setelah istikharah untuk meyakinkan calon suami. Saya bukan penafsir mimpi ya. Ini masalahnya nih, saya bingung ini ya. Tapi saya beritahu bahwasanya mimpi itu ada 3 jenis. Selain mimpinya para nabi dan rasul ya. Mimpi nabi dan mimpi rasul adalah wahyu. Adapun mimpi selain ya nabi dan rasul, maka itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya adalah baik. Ya, dan semua itu adalah baik. Mimpi dari Allah adalah semuanya baik. Nah, demikian. Maka itu dari Allah. Kalau mimpi seperti contohnya mimpi menikah gitu ya. Mendapatkan apa? Mimpi masuk surga ya. Mimpi dapat rezeki contohnya rumah begitu ya. Mimpi nikah lagi contohnya ya. Nah, ini juga termasuk ya. Contoh ini termasuk apa? Termasuk mimpi dari Allah begitu ya. Nah, kemudian ada mimpi yang kedua adalah mimpi dari syaitan. Dan ini semuanya buruk. Nah, saya khawatir ini jangan-jangan dari syaitan, bukan dari Allah. Mimpi diserang ular begitu ya. Setelah istikharah untuk meyakinkan suami. Nah, jangan dikira bahwasanya setelah istikharah harus jawaban dari istikharah tersebut atau jawaban untuk permasalahan yang diistikharahkan itu dalam mimpi atau dari mimpi didapatkan. Jangan merasa demikian. Ya. Bisa jadi ya kalau seperti ini saya condong kalau diserang ular ini kan keburukan. Ya. Ya mungkin pernah juga ya dikejar ular, masuk sungai dikejar buaya gitu kan. Udah sampai ke seberang ada harimau. Nah, ini namanya apa? Ya mimpi ya dari setan. Kenapa? Ya ini namanya mimpi buruk namanya kan begitu ya. Karena memang mimpi buruk itu dari setan, demikian. Kemudian yang ketiga adalah disebut haditsun nafsi, yaitu mimpi karena adanya pembicaraan dengan hati sebelumnya. Ini bisa dikarenakan memikirkan sesuatu sebelum tidur, baik itu pagi harinya atau mungkin siang harinya atau menjelang tidur. Atau bisa juga karena melihat sesuatu. Ya bisa jadi juga contohnya mimpi diserang ular, ini ternyata ularnya dilihat tadi pagi contohnya. Ketika tidur ya terbawa, malah dia nyerang. Bisa jadi ini haditsun nafsi. Hanya saja mimpi-mimpi tersebut, baik itu dia mimpi baik atau mimpi buruk, ya, maka perlakuannya adalah ketika dia baik ceritakan, kalau ketika buruk jangan ceritakan. Mengapa? Karena sesungguhnya ya mimpi itu bila diceritakan akan terjadi. Demikian ya. Dalam satu hadis Rasul mengatakan mimpi itu bagaikan burung, ya, terjadinya itu hinggapnya, ya, terjadinya itu dengan cara diceritakan, ya, hinggapnya itu dengan cara diceritakan begitu kata Nabi SAW. Ya, maka jangan diceritakan kalau dia buruk, tapi kalau baik maka apa? Diceritakan. Ya, kalau mimpi nikah lagi cerita saja, ya, insya Allah bisa terjadi itu kan. Mudah-mudahan sekitar manusia, orang di sekitarnya itu akan mengaminkan, amin kan begitu. Yang jelas itu insya Allah akan terjadi. Jangan sungkan-sungkan untuk menceritakannya ya. Adapun ya seperti ini, kalau mimpi diserang ular, saya condong jangan cerita, apalagi cerita ke saya. Ya itu khawatir nanti benar-benar diserang ular begitu ya. Baik ya. Dan jangan pernah berkeyakinan bahwasanya jawaban dari sebuah istikharah atas masalah yang kita istikharahkan tersebut itu selalu dari mimpi. Tidak. Itu sebuah kesalahan ya. Yang bisa jadi adalah yang tampak, karena dalam hadis disebutkan, dalam doa istikharah itu disebutkan apa? Ya.
Seperti contohnya doa istikharah itu kan disebutkan ya, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw ajlihi wa ajlihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fih. Ya Allah, andaikan engkau tahu, bila engkau tahu ya sesuatu ini, disebutkan apa sesuatunya ya, ini lebih baik bagi diriku dalam kehidupan duniaku, agamaku, ya, kehidupan ma'isyahku, ya, maka tetapkanlah ia, kemudian mudahkanlah ia. Faqdurhu li, tetapkanlah ia, wa yassirhu li, mudahkanlah ia. Bisa jadi adalah ciri, dan ini disebutkan dalam hadis dan ini doanya, ciri dari itu memang betul-betul merupakan apa? Merupakan sesuatu yang akan ditakdirkan. Ini cirinya adalah mudah gitu loh. Bukan mimpi dikejar-kejar ular atau diserang ular, bukan. Ya. Atau contohnya disodorin ya kue dan seterusnya. Nah ini nggak usah terpaku dengan mimpi, ya seperti itu. Summa barik li fi, kemudian berkahi aku padanya. Nah kalau dia buruk, maka dalam doa yang diajarkan Rasulullah seperti ini, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw ajlihi wa ajlihi fasrifu anni wasrifni anhu wa qadur li al khair haitsu kana summa ardini bih. Ya Allah, bila engkau tahu urusan ini buruk bagiku dalam urusan agamaku, urusan duniaku, ya, ma'isyahku, demikian pula akibat akhir dari urusanku, maka jauhkan ia dariku dan jauhkan aku darinya. Tetapkan yang terbaik untukku di mana saja aku berada. Demikian. Atau tetapkanlah kebaikan itu untukku di mana saja ia berada. Nah di sini ada doa untuk dijauhkan. Nah oleh karenanya bisa jadi ciri bahwasanya ini merupakan keburukan adalah susah, sulit. Nah demikian. Tapi jangan berputus asa dulu, karena bisa jadi bisa mudah di akhirnya. Tapi kalau terus ternyata sulit, ini berarti keburukan. Nah gitu dia. Bukan mimpi, ya. Jangan terbiasa kita terpaku dengan mimpi. Syariat sudah sempurna, ya. Jadi jangan syariat itu terpaku dengan mimpi. Tidak, syariat ini Al-Quran dan hadis, bukan mimpi. Ya. Kalau mimpi yang baik saya katakan tadi, ya, aturan mimpi itu atau fikih dalam mimpi. Kalau mimpi baik ceritakan, kalau mimpi buruk nggak usah ceritakan. Bahkan ada anjuran ketika mimpi buruk untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meludah ke arah kiri 3 kali, seperti itu. Ya, dan nggak usah cerita, begitu. Dan mimpi itu ada 3 tadi sudah disebutkan. Nah, seperti itu, gampang kan? Demikian, ya. Baik, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, ya, yang keliru, yang kurang itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Allah dan Rasul yang terlepas dari hal tersebut, ya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin, para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.